Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa iman, Islam, dan istiqomah melakukan amal soleh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita. Mari masih surat Ali Imran ayat 75. Sekarang masuk ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitab, dan dari sebagian ahli kitab, orang Yahudi yang dimaksud di sini, man, ada orang yang intak manhu, jika kamu mempercayainya, bikin toren dengan harta yang banyak. Sebutan kintor itu adalah harta yang banyak. Yu'addihi, dia menyerahkannya ketika kamu menagihnya, ilaika, kepadamu. Wa minhum, dan di antara mereka orang Yahudi, man, ada orang yang intak manhu, jika kamu mempercayainya, bidinarin, dengan 1 dinar uang, mata uang, la yu'addihi, dia tidak menunaikannya, dia tidak membayarnya, ilaika, kepadamu, illa madumta, kecuali kamu terus menerus alaihi, kepadanya, ko iman orang yang menagih, ko iman orang yang menagih. Dzalika, demikian itu, bi annahum, karena sesungguhnya mereka, qalu, mereka berkata, laisa, tidak ada, alaina, atas kami, fil ummiyina, pada orang-orang Arab yang ummi itu, sabilun, jalan untuk menagih kami, maksudnya begitu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, alallahi, atas Allah, al-kadhiba, suatu kebohongan, wahum, sedangkan mereka, ya'lamuna, mereka mengetahui. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab di masa jahiliyah itu menjual barang-barangnya kepada orang Yahudi. Itu orang Arab itu ada yang menjual barang-barangnya kepada orang Yahudi. Terus barang-barang itu tidak dibayar semuanya. Masih ada sebagian harta yang maksudnya dipercayakan tadi itu, yang masih ada pada orang Yahudi yang belum dilunasi pembayarannya. Maka ketika orang Arab, orang Quraisy ini sudah masuk Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasul, kemudian dia menagih, ya, tinggalan atau tunggakan uang yang masih ada pada orang Yahudi, barangnya yang belum dilunasi tadi, ditagih. Sebagian orang Yahudi memberikannya, ini intak manhu bikintorin yu'addihi,
dia membayarnya seperti orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, karena dia betul-betul taat dengan Yahudinya, maksudnya Yahudi yang taat, masih mengikuti kitabnya, membayarnya Abdullah bin Salam. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi, dan di antara mereka jika kamu mempercayainya masih belum bayar, kemudian setelah kamu itu masuk Islam kamu menagihnya, ketika kamu menagih la yu'addihi, nah dia tidak mau membayarnya ilaika kepadamu, illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali kamu terus menerus menagih, gitu ya, terus menerus menagih. Bahkan ya ada di antara mereka yang tidak mau membayar, tidak mau melunasi. Karena apa? Ini alasannya. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Mereka mengatakan bahwa apa itu? Orang-orang Arab yang bodoh itu tidak ada jalan untuk menagih kami. Dan kami tidak berkewajiban untuk membayarnya. Nah, kata-kata orang Yahudi begini, karena kamu sekarang sudah meninggalkan agamamu, maksudnya meninggalkan agama jahiliyah dan mengikuti Muhammad, maka di dalam keterangan kitab kami, itu dia mengatakan begitu, dalam keterangan kitab kami, karena kamu sudah keluar dari agamamu, kami tidak wajib membayar kamu. Nah, begitu. Mereka mengatakan begitu. Padahal tidak ada keterangan di dalam kitab Taurat yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau mereka itu berjanji kepada sama-sama Yahudinya, sama-sama dari Bani Israel, dia segera untuk melunasinya. Tapi kalau bukan dari Bani Israel, apalagi orang itu sudah mengikuti agama Nabi Muhammad, maka dia punya anggapan bahwa di dalam kitab kami tidak ada kewajiban mengembalikan bagi orang yang beda agama dengan kami. Begitu. Itu orang Yahudi. Nah, maka karena mereka mengatakan bahwa di dalam kitab kami itu menerangkan seperti itu, maka lanjutan ayatnya wa yaquluna 'alallahi al-kadziba, mereka berkata atas nama Allah suatu kebohongan. Artinya apa? Di dalam kitab mereka tidak ada keterangan begitu. Yang namanya hutang itu kepada siapapun wajib nyaur. Wong Islam diutang wong non muslim ya wajib nyaur, bukan karena awakmu non muslim ya gak wajib nagih. Gak bisa begitu. Itu loh ya. Ya, jadi seperti itu. Yang namanya hutang itu ya tidak pandang dia itu dari golongan mana, dari agama mana. Kewajiban kita itu ya punya hutang itu ya balik nyaur. Maka dia mengatakan karena dalam kitab kami itu menerangkan seperti itu, ya kamu sekarang tidak boleh menuntut kami. Begitu. Maka mereka mengatakan atas nama Allah suatu kebohongan. Wahum ya'lamun. Begitu loh. Bukan karena mereka tidak tahu. Itu ya. Mereka itu tahu. Ya, betul. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bala, ya tidak begitu, akan tetapi man, barang siapa yang aufa, dia memenuhi bi'adi dengan janjinya, ya janji yang terkait dengan hutang piutang tadi, wattaqo, dan dia bertakwa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbu, dia mencintai al-muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ini masalah hutang piutang itu terjadi di zaman Nabi Muhammad, yang terjadi antara orang Quraisy dengan orang Yahudi. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna,
mereka menjual belikan bi'ahdillahi dengan janji Allah, wa aimanihim dan sumpah-sumpah mereka, samanan dengan harga qalilan yang sedikit atau murah, qalilan dengan harga sedikit atau murah. Ulaika mereka itu la khalaqa, tidak ada bagian kebaikan atau tidak ada bagian surga lahum bagi mereka fil akhirati di dalam akhirat. Wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak berkenan berbicara kepada mereka karena murkanya. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak berkenan untuk melihat kepada mereka, memperhatikan pada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksaan alimun yang sangat pedih. Sebab turunnya ayat ini juga terkait dengan sahabat yang bernama Al-Ash'as bin Qais. Ya. Al-Ash'as bin Qais ini punya hubungan transaksi sewa. Ya, transaksi sewa tanah dengan orang Yahudi. Itu. Nah, ketika orang Yahudi itu mengkhianatinya janji-janji yang sudah disepakati, apa sewa 3 tahun sekian juta, apa gimana, pokoknya transaksi sewa. Tapi orang Yahudi itu memungkiri perjanjian itu, lalu apa itu sahabat Al-Ash'as bin Qais ini tadi lapor kepada Rasulullah karena perbuatan pengkhianatan orang Yahudi itu. Nah, Rasulullah bertanya kepada Al-Ash'as bin Qais tadi, apa kamu punya bukti? Nah, ketika ditanya apa kamu punya bukti, tidak ya Rasul, tapi kami sudah sepakat dengan perjanjian itu. Maka ketika dimintai bukti tidak ada, karena sudah ya seperti zaman mbak-mbak kita dulu loh Pak. Kalau transaksi kan gak ada ditulis kan gitu kan. Terus gampang-gampangan naik. Nah, gitu loh. Nah, makanya sampai ada ayat idza tadayantum bidainin faktubu kan gitu kan. Apabila kamu bertransaksi yang terkait dengan hutang-hutang, maka catatlah. Di surat Al-Baqarah yang sudah kita lewati. Nah, ketika dia itu dimintai Rasulullah, loh terus kamu ada janji enggak transaksi itu? Tidak ada ya Rasul. Kalau begitu Rasulullah menolak kepada orang Yahudi, kalau begitu kamu bersumpah. Orang Yahudi disuruh bersumpah. Tapi di stop sama sahabat Al-Qais tadi itu. Loh, jangan ya Rasul. Kalau dia engkau suruh bersumpah, pasti mau dia. Pasti dia mau berkhianat dengan sumpahnya. Nah, maka ayat ini turun sebagai jawaban biar Rasulullah itu biar Rasulullah itu dalam menghukumi sesuatu itu bersandar dengan ayat. Maka sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna bi ahdillahi, menjual belikan dengan janji-janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, thamanan qalilan, dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa sih? Maksudnya dia itu rela bersumpah kebohongan demi mendapatkan itu tadi, demi mendapatkan keinginan mereka. Itu mereka tuh berani bersumpah itu ya. Jadi misalnya, demi Allah ya Rasul, saya sudah bayar sekian tahun, misalnya begitu ya. Dia itu berani bersumpah, padahal misalnya transaksinya 2 tahun misalnya. Dia itu berani bersumpah seperti itu. Nah,
Orang yang berani bersumpah dengan sumpah yang palsu atau sumpah yang bohong atau dusta, ini mendapat murka dari Allah. Apa murka itu? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Jelas di surga tidak di akhirat tidak akan mendapatkan bagian surga. Satu. Yang kedua, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak bicara di akhirat nanti karena saking murkanya dengan orang yang mengingkari janjinya. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak sudi melihat mereka. Padahal katanya di dalam suatu kitab itu Pak diterangkan, ya, diterangkan kenikmatan surga ini sudah luar biasa Pak. Tapi kenikmatan surga yang luar biasa itu masih kalah ketika Allah itu menemui hambanya yang ada di surga itu. Ya, ketika Allah itu menemui kita, ya, dengan PD-nya ya kita, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga ya. Allah menemui kita dengan mempersilahkan, silahkan. Wah, Masya Allah. Itu kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan surga. Ketika Allah menemui hamba-hambanya yang beriman di surga dengan mempersilahkan untuk menikmati fasilitas surga itu ya. Nah, di situ loh. Jadi sekarang begini, logikanya begini. Jenengan misalnya itu diundang Presiden Jokowi ke istana misalnya. Masing-masing takmir masjid agar ada yang mewakili ke sana misalnya. Ke sana Pak. Jenengan sama ajudannya sudah dimasukkan di ruang tamu. Wah. Pasogatan kuwabe wis ditokno kabeh, persilakan. Tapi coba ketika kenikmatan itu sudah dihidangkan, ketika ada Pak Jokowi keluar terus menemui jenengan, pasti berdiri semua menyambutnya. Yang makan-makan dihentikan, begitu? Gitu, guys. Nah seperti itu Pak. Lah besok Allah itu juga menemui hambanya yang ada di surga. Lah orang yang ini tadi, orang Yahudi yang suka berbohong dengan sumpahnya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, ini tidak dapat bagian surga, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak Allah membersihkan dosa-dosa mereka. Nah gitu ya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Jadi ancaman Allah sungguh luar biasa terhadap orang yang khianat dengan janji-janji mereka. Nah, ayat ini adalah terkait dengan orang Yahudi. Maksudnya wong Islam itu ojo niru sifate wong Yahudi yang suka ingkar janji. Gitu loh maksudnya. Jadi kita nggak pantas kalau kita ini umat Muhammad yang sudah bersyahadat, yang sudah mengikuti syariatnya terus berkhianat, sama dengan orang Yahudi ini, akan diancam oleh Allah, akan dimurkai oleh Allah. Makanya ayo kita yang hati-hati terhadap hutang piutang. Jelas nasnya sudah jelas, kena ancaman ya, yang terkait dengan hutang piutang dan sumpah untuk mendapatkan keuntungan dunia, berani bersumpah. Nah, ternyata sekarang juga banyak ya kasus-kasus tanah, kan begitu ya. Dulu waktu bapak gak ada masalah, tiga anak putune bermasalah, akhirnya diorek-orek kabeh. Nah, ternyata dulu juga sudah ada kasus seperti ini, transaksi sewa sudah ada ternyata, jual beli, utang piutang, ditagih bulet. Nah ternyata juga zaman Rasul sudah terjadi gitu. Nah, makanya
Jangan sampai kita meniru sifatnya orang Yahudi yang suka ingkar dan bahkan berani bersumpah ya, demi keuntungan itu. Ya, maka sama halnya dengan orang-orang yang ada sengketa misalnya untuk supaya padahal itu bukan miliknya tapi diakui, bahkan berani membayar pengacara berapapun, pokoknya saya dimenangkan di pengadilan. Wah, ini podo ae. Jangan harap dapat bagian surga. Yang kedua, Allah saja tidak sudi melihat orang yang bersumpah palsu demi keuntungan dunia. Oke, naudzubillah min dzalik. Wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara mereka orang-orang Yahudi, la fariqon, sungguh ada segolongan, yalwuna, yang mereka memutar balikkan alsinatahum, lidah-lidah mereka, pandai bersilat lidah, bil kitabi, dengan kitab, litahsabuhu, supaya kalian mengirahnya, minal kitabi, dari kitab, wa ma huwa, padahal dia bukan, minal kitabi, dari kitab. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang Yahudi berkata, huwa, itu min indillahi, dari sisi Allah, wa ma huwa, padahal bukanlah dia min indillahi, dari sisi Allah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, alallahi, atas Allah, al-kadhiba, suatu kebohongan, sama dengan tadi. Wahum, dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Kalau tadi itu di antara mereka orang Yahudi itu ketika terkait dengan hutang piutang, maka mereka ada yang enggan untuk mengembalikan hutang itu, menganggap bahwa bangsa lain itu tidak berhak menagih kami itu. Dan mereka itu beranggapan bahwa jikalau kami ini berbuat dosa, pasti Allah mengampuni dosa-dosa kami. Karena apa? Karena keturunan-keturunan kami itu para nabi-nabi semua. Itu loh anggapannya Yahudi. Anggapannya begitu. Dan di antara mereka juga ada yang berani sumpah-sumpah palsu demi untuk mendapatkan keuntungan dunia tadi. Dan di antara mereka, ini tadi ayat 78, dan di antara mereka orang-orang Yahudi itu juga ada kelompok yang memutarbalikkan lidah-lidah mereka dengan mengatakan bahwa yang disampaikan itu dari kitab, wa ma huwa minal kitab, padahal yang disampaikan itu bukan dari kitab. Nah, gitu loh. Orang Yahudi itu seperti itu. Orang Yahudi itu seperti itu. Contoh misalnya, jelas-jelas bahwa berita tentang kelahiran Rasul akhir zaman itu sudah tertulis di dalam kitab mereka, sudah tertulis, sifat-sifatnya juga sudah ada semua ya. Maka begitu Nabi Muhammad itu lahir bukan dari golongan Bani Israel, mereka memutar balikkan lidah mereka, dan bahkan mereka berani merubah isi kitab mereka bahwa Rasul akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab kita bukan Muhammad itu. Loh, begitu. Diputar balikkan, bukan Muhammad yang itu. Begitu. Karena Allah tidak mungkin memilih Rasul dari selain keturunan kami. Itu padahal tidak ada keterangan di dalam kitabnya itu seperti itu. Nah, jadi berani merubah-rubah kitabnya. Supaya apa? Litahsabuhu minal kitab, supaya kalian yang sudah beriman itu mengira bahwa apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi itu dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia tidak dari kitab. Sama dengan tadi loh. Di dalam kitab kami, karena kamu itu sudah meninggalkan agamamu, maka kamu satu tidak boleh menuntut kami dalam pengadilan. Dan kami tidak wajib mengembalikan hutang kami. Itu keterangan dalam kitab kami. Begitu.
padahal tidak ada keterangan yang seperti itu. Nah itu Pak, orang Yahudi itu seperti itu. Dia itu berani Pak mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Jadi sudah langganan mereka itu mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ini bahaya sekali. Orang Yahudi begitu itu berani ya, orang Yahudi itu berani. Satu, berani merubah kitab. Yang kedua, berani mengatakan itu dari Allah padahal tidak dari Allah. Nah, oleh karena itu kita ini juga pelajaran kepada kita. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa kalau Allah itu sudah mengharamkan, ya, katakan haram. Jangan sekali-kali diputar balikkan. Urusan agama ini jangan sampai dipolitisir. Ya, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yos, ayo kita ikuti. Kalau kita itu ingin selamat. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai utang piutang Ustaz. Gimana kalau pengembalian itu disertai kata-kata insya Allah saya bisa mengembalikan? Itu hukumnya bagaimana? Yang kedua mengenai janji kita mau silaturahmi kepada teman. Biasanya kalau lama ketemu kan besok saya mau ke sana gitu. Tapi dengan kata-kata insya Allah saya bisa sana gitu. Gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang di dalam hadis begitu Bapak. Kalau kamu berjanji dengan temanmu, maka katakanlah insya Allah. Jadi maksudnya insya Allah itu jika Allah menghendaki. Tapi artinya sudah ada niatmu ke sana, gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kalimat insya Allah ini dipolitisir. Jadi, ya insya Allah saya datang. Nah, maksudnya insya Allah saya datang itu jika Allah menghendaki, maksudnya tidak ada udzur gitu loh. Nah, memang begitu kalau janji itu, itu ada di dalam hadis, gitu, okay? Nah, kalau memang sudah tidak bisa datang, jangan bilang insya Allah. Ini yang tidak boleh Pak. Diundang misalnya, ya insya Allah saya datang. Padahal dia itu punya janji dengan orang lain, pasti nggak bisa datang. Lo pasti nggak bisa datang ya, insya Allah. Nggak bisa teko. Ya langsung aja. Sepurane ya, aku soalnya janjian karo saya itu sepurane. Itu Pak ya. Jadi kalimat insya Allah itu untuk menyelamatkan. Karena kalau sudah berjanji itu kalau dia tidak menepati dosa. Tapi kalau insya Allah itu maksudnya itu kalau tidak ada halangan saya pasti datang. Nah itu seperti itu, karena kita juga tidak tahu takdir kita, jarak antara dia berjanji tadi dengan sekian hari itu dia masih dalam kondisi normal, kan kita tidak tahu. Nah itu masalahnya. Tapi kalau memang itu sudah insya Allah terus tidak bisa karena ada halangan, ya sebagai seorang muslim yang baik harus memberi tahu dan minta maaf. Nah, itu etikanya begitu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya wis jangan katakan insya Allah, wis nyoto gak iso teko insya Allah. Nah, sama dengan bayar hutang piutang tadi, insya Allah saya bayar. Tapi kalau hutang piutang itu harus ada batas waktunya, misalnya. Ojo insya Allah tok rek, insya Allah itu kapanpun insya Allah. Ya sing bener ya apa? Ya sampai isok bayar kapan? Itu isok bayar kapan? Aku isok bayar bulan rolas, tanggal piro? Nah dicatat, tak upayakno. Nah begitu tanggal itu jatuh tempo nggak bisa bayar, sebagai seorang muslim yang baik harus beritahu, mohon maaf ini. Nah seperti itu etikanya. Ya
Soalnya seringkali kalimat insya Allah ini buat tameng kok. Gitu loh ya, buat tameng. Wis nyoto-nyoto gak iso kok insya Allah. Oh besar. Iku lah podo membohongi Allah lah. Kalimatnya Allah kok. Gak iso ya wis gak iso gitu aja. Jangan insya Allah. Nah ada orang juga membaca insya Allah itu gak pas Pak. Titik insya Allah, titik insya Allah. Sampai dewa ini tak takoi, sampai semangat. Insya Allah sudah. Sudah kok insya Allah ya apa sih? Sudah ya sudah. Menempatkan kalimat insya Allah kok gak pas jelas. Ditakoi dengan semangat. Insya Allah sudah. Sudah kok insya Allah ya. Sudah ya sudah. Itu loh ya. Nah gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, sama dengan yang kemarin saya ceritakan dulu. Ada doa baik tapi kurang pas. Ya, barangkali kemarin ada yang tidak mengikuti. Jadi ada orang mendengar berita kematian, ya. Mari ngono maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Loh, wis terjadi kok husnul khotimah ya apa sih? Nek sak gurunge meninggal sampai dongo mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, itu bagus. Iki lho wis divonis karo pangeran. Wis dijungkuk ruhe kok. Mudah-mudahan husnul khotimah ya apa sih? Lah misale wong ku mau husnul khotimah, mosok apa dirubah? Nah, gitu loh. Nah, sama dengan begitu. Ya terus dongo sing pas ya apa? Ya mudah-mudahan mari ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan amal baiknya diterima oleh Allah. Nah itu bagus. Tapi nek semoga husnul khotimah wis diputus lagi mau. Wis diputus nang malaikat Ustaz. Nah gitu loh. Nah sama dengan begitu. Ya sama dengan insya Allah tadi loh ya. Terus gak iso teko kok insya Allah gitu. Apa sih? Gitu ya. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada libasarin bagi seorang manusia ayyutiyahullahu bahwa Allah memberinya kitab, Alkitab, kitab wal hukmah dan hikmah, hukum-hukum, wal nubuwata dan nubuwah, kenabian. Summa kemudian yakula dia berkata linnasi kepada manusia, kunu jadilah kalian ibadan li, kalian beribadah kepadaku min dunillahi dari selain Allah. Walakin dan akan tetapi kunu jadilah kalian robbaniyina, orang-orang robbani, ya. Robbani itu ya menyembah kepada Allah. Bima dengan apa yang kuntum adalah kalian tu'allimuna, kalian mengajarkan Alkitab, kitab, wa bima kuntum dan dengan apa yang kuntum adalah kalian tadrusuna, kalian mempelajarinya. Dari kata-kata darosa, tadrusun, tadarus, artinya wong Jawa gak iso muni tadarus deres loh. Dari kata darosa itu tadarus. Ya. Jadi seperti itu. Maka nali basarin ayyutiyahullahu kitabal hukma wa nubuwah. Ya tidak ada, tidak sepatutnya bagi seorang manusia yang diberi kitab itu, yang diberi kitab dan diberi hikmah dan diberi kenabian dan diberi kenabian, kemudian dia itu mengatakan kunu ibadali, beribadalah kepadaku. Ya gak patut kalau ada seorang nabi kok ngomong begitu, itu enggak ada. Min dunillahi dari selain Allah. Walakin kunu robbaniyah, tapi jadilah kalian robbaniyin, orang-orang yang menyembah kepada Allah. Itu orang-orang yang menyembah kepada Allah. Bima kuntum tu'almun. Artinya begini loh, kabeh nabi sing dikei kitab oleh Allah
yang diberikan kenabian oleh Allah, tidak ada satupun nabi yang mengatakan kepada umatnya sembahlah aku, tidak ada. Nah, ini kan jawab pertanyaannya orang Nasrani yang katanya dia menyembah Yesus itu, padahal Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya Al-Quran juga membicarakan itu. Tidak ada seorang manusia yang diberi kitab dan hukum dan kenabian kemudian dia menyuruh kepada manusia supaya kunu ibadati, menyembah kepadaku, tidak. Walakin kunu robbaniin, akan tapi jadilah kalian itu robbaniin, penyembah-penyembah Allah, nah, bukan kepada manusia. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan apa yang kalian sudah diajarkan kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kitab yang sudah kalian pelajari. Semua kitab menyatakan seperti itu. Nah, gitu guys. Jadi itulah kajian kita pada malam hari ini yang banyak mengungkap tentang sikap orang Yahudi, ya, yang memutarbalikkan fakta dan berani berbohong dengan mengatakan ini dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Semoga kita tidak meniru sifat orang Yahudi dan perilaku orang Yahudi yang seperti itu, dan kita yakini kebenaran Al-Quran ini dari Allah. Itu saja, punya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.